Selamat pagi saudara-saudara semua. Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Sebelumnya siapa yang akan memimpin doa? Mungkin salah satu dari peserta, monggo. Ya, saya aja, Pak. Oke, silakan. Ya, Saya, belum. Pak. Ya, salah satu aja. Ya, mungkin Mas Bima, monggo. Ya, sebelum langkah kegiatan lebih lanjut, lebih baik kita berdoa masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Bima karena sudah mau memimpin doa. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah mendengarkan mengenai konseling kelompok? Mungkin dari teman-teman? Belum pernah. Oke. Yang lain? Belum, Pak. Oke. Jadi saya Belum, Pak. jelaskan sedikit. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam settingan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor atau sebagai fasilitator, yaitu saya sendiri, atau bisa disebut praktikan karena saya belum sebagai konselor, saya menjadi praktikan di sini. Dengan begitu, tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan dan kita cari solusinya bersama-sama dengan menekankan beberapa asas konseling kelompok. Bagaimana, setuju? Pak. Iya, Pak. Dan di sini nanti permasalahannya dari anggota ya. Jadi Bapak hanya sebagai fasilitator. Tapi Bapak akan memberikan asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok ini, yaitu yang pertama yaitu menggunakan asas kerahasiaan, dan yang kedua asas keterbukaan, dan ketiga asas kesukarelaan, dan yang terakhir yaitu asas kekinian. Mengenai asas kerahasiaan, yaitu asas yang menekankan pada suatu yang dibahas yang muncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebarkan, luaskan ke luar kelompok kita ini. Bagaimana, setuju? Oke. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan, yang mana asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa adanya keraguan. Jadi jangan ragu-ragu kalau punya ada masalah, sampaikan saja karena di sini sudah ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, yaitu sukarela. Sukarela di sini karena teman-teman atau saudara-saudara berkumpul, dan saya juga sangat terima kasih karena sukarelawan semua berkumpul di sini. Dan yang terakhir asas kekinian. Asas kekinian tersebut adalah masalah yang dibahas pada konseling kelompok ini harus bersifat yang sedang terjadi ataupun yang baru. Jadi masalah-masalah kalian yang baru, berarti ungkapkan. Bagaimana dari sini asasnya? Apakah kalian mengerti semuanya? Iya, Pak, cukup mengerti. Oke. Selanjutnya, jika kalian sudah mengerti, mari kita bersama-sama mengucapkan janji, dan janji tersebut mohon diikuti secara bersama-sama. Yang janjinya isinya, saya dengan ini Saya dengan ini menyatakan bahwa
menyatakan bahwa siap menerima, memelihara, Siap memelihara dan menyimpan segala data menyimpan segala data di dalam forum ini di dalam forum dan ini forum ini dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Oke, terima kasih. Bapak akan menjelaskan di sini cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok ini. Dalam kegiatan, kita memiliki waktu atau kita mempunyai batasan waktu yaitu 45 menit. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Iya Pak. Oke. Siapa? Dan bahwa Oke, dan saya adalah ketua kelompok yang berperan sebagai fasilitator dan kalian sebagai anggota kelompok yang berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota yang lain yang masalahnya sedang dibahas, serta mengikuti aturan dalam kelompok ini. Bagaimana? Apakah sudah mengerti cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok? Sudah Pak, Mengerti. mengerti. Oke, agar kita lebih semangat, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan suatu permainan dengan tema konsentrasi. Permainan yaitu sentuh apa yang kalian dengar, jangan sentuh apa yang kalian lihat. Contohnya nih, Bapak menyentuh mata dan mengucapkan telinga, maka kalian harus sentuh telinga, bukannya mata loh ya. Bagaimana? Ya baik Pak. Oke. Ya Pak. Sekarang permainan kita mulai. 1, 2, 3. Hidung. Oke, sekarang telinga. Mata. Telinga. Dagu. Oke, jidat. Oke, baik semuanya. Sungguh luar biasa. Semuanya ternyata masih konsentrasinya cukup bagus untuk pagi ini. Setelah permainan tadi, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah siap mengikuti tahap selanjutnya? Iya Pak. ya, Sudah. ya, Ya, Pak. Oke, kalau sudah siap, silahkan kemukakan satu masalah yang kalian alami saat ini. Setiap anggota wajib mengemukakan masalahnya. Siapa dulu yang mau mengemukakan masalahnya secara singkat? Saya Pak. Oke, Mbak Ulan, silakan. Begini Pak, saya itu memiliki masalah dalam mengatur waktu belajar. Oke, Seperti itu. oke. Ya, selanjutnya. Saya, Pak. Ya, Mas Bima. Saya kurang bergaul dengan teman yang lainnya atau kurang kepercayaan diri. Oke, boleh. Selanjutnya. Kalau masalah saya itu sulit tidur Pak di malam hari, jadi saya sering begadang. Oke, boleh. Selanjutnya, mungkin Mbak Nadela dulu. Nah, kalau saya itu malas belajar Pak. Jadi kalau belajar itu malas-malasan. Oke, boleh. Mungkin Mbak Nadia.
Kalau saya itu sering menunda-nunda pekerjaan, Pak. Eh, jadi tidak bisa mengatur tidak bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu gitu. Oke, siap. Oke, kita sepakati dulu ya, karena permasalahannya ini banyak, ada 6 masalah. Mungkin yang pertama kita akan membahas mengenai masalahnya dari Mbak Wulan Larasati. Mungkin tadi bisa dijelaskan kembali Mbak Wulan permasalahannya. Baik Pak, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa saya itu kesulitan dalam mengatur waktu belajar ya Pak ya. Ya. Itu dikarenakan saya itu memiliki kegiatan lain Pak, bisa dikatakan hobi lah. Hobi saya itu bermain basket seperti itu. Kalau misal ada teman saya yang ngajak basket, pasti saya berangkat Pak. Ya namanya hobi ya Pak ya, pasti ya semua pasti dilakukan lah gitu Pak. Oke. Mungkin dari anggota tadi sudah mendengarkan dengan seksama ya, dan kemudian monggo dikemukakan ide-ide dari kalian untuk bertanya kepada Mbak Wulan, kenapa sih masalah itu bisa muncul? Mungkin dari teman-teman bisa mempertanyakan kepada Mbak Wulan, silakan. Dari Mas Bima dulu. Ya Pak, saya ingin bertanya pada Mbak Wulan. Selain kegiatan hobi basket, kegiatan apa saja kok bisa Mbak Wulan ini kurang bisa mengatur waktunya sehari-hari itu, kegiatannya sehari itu apa Mbak? Kalau kegiatan saya sehari-hari kan seperti pagi seperti itu, saya membantu ibu saya yang masih di warung karena kan ibu saya juga punya warung di dekat rumah, jadi saya ya membantu terlebih dahulu. Kemudian ini kan setelah itu ini kan lagi pandemi ya Mas ya, jadi proses pembelajaran melalui daring. Setelah membantu ibu itu saya daring dulu Mas. Setelah daring, kegiatan saya yang lainnya membantu mbak saya masak di rumah. Setelah itu ya mungkin bermain HP seperti itu Mas. Kemudian nanti kalau ada yang mengajak saya main basket ya main basket, kadang sampai dari siang sampai malam mungkin saya baru selesai. Oke, bagus sekali dari Mas Bima. Mungkin dari Mbak Celia pendapatnya, Mbak Wulan, pertanyaan begitu. Saya bertanya ya, Mbak Wulan itu kegiatan basketnya itu apa setiap hari main basket? Kan ini waktunya pandemi ya, kan lebih baik dianjurkan di rumah. Kok masih bermain basket sampai malam hari di luar rumah begitu? Kalau jadwal sih nggak ada ya Mbak. Ya mungkin kalau misal teman saya lagi gabut pasti hampir setiap hari ngajak saya untuk bermain basket. Dan kebetulan teman saya itu juga di halaman rumahnya itu ada ini lapangan basket sendiri lah, lapangan basket pribadi seperti itu. Ya nggak besar, cuman kecil gitu aja, cuman satu ring. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Celia. Mungkin pertanyaan yang lain mungkin dari Mbak Nadia atau Mbak Nadela. Silakan. Mungkin kalau dari saya Bisa diulang Mbak. jadi faktor utama Mbak Wulan bisa tepat waktu ketemu
Mungkin karena males gitu ya, apalagi kalau main HP ya, jadi super waktu gitu, apalagi ditambah teman sering ngajak untuk bermain basket, apalagi basket itu kan juga hobi saya. Semua orang kalau soal hobi kan pasti suka lah dilakukan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Mbak Nadia. Nah, tadi kan Bulan mengatakan bahwa sering melakukan kegiatan basket ya. Pernah mendapatkan prestasi atau ya prestasi yang seperti apa dari basket tersebut? Kok sampai setiap hari bisa bermain basket atau sampai mengganggu waktunya gitu? Ya kalau prestasi sih mungkin baru tingkat ini ya Mbak, tingkat sekolah. Biasanya kan kalau misal ada salah satu sekolah di hari jadi sekolah seperti itu, pasti kadang ada yang mengadakan perlombaan basket seperti itu. Alhamdulillah setelah saya kadang juga menjadi juara. Oke, semuanya sudah mempertanyakan kenapa permasalahan itu muncul dan Baik, saya ingin bertanya lagi. Oh, bertanya lagi, oke, silakan. Oke, bertanya lagi Mbak Nadia. Apakah ada jadwal dari sekolahan yang diwajibkan untuk bermain untuk latihan tersebut, atau itu kegiatan tersebut itu atas dasar keinginan sendiri? Kalau jadwal dari sekolahan ada ya Mbak, kadang seminggu sampai 2 kali, kadang seminggu 3 kali seperti itu. Kalau di luar sekolah mungkin ya keinginan saya dan juga teman-teman lainnya. Oke, bagaimana teman-teman untuk pertanyaannya? Sudah cukup? Oke. Sekarang kita sudah mendengarkan masalah yang lebih detail tadi dari Mbak Wulan dan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sekarang nih dari anggota coba bantu Mbak Wulan ini biar terentaskan masalahnya dari tadi manajemen waktunya, dari bermain basket begitu, biar beliau ini keluarlah dari masalahnya tersebut. Mungkin teman-teman bisa membantu dari Mbak Wulan ini, dari teman-teman mungkin bisa membantu, silahkan. Dari siapa dulu yang mau membantu? Ya, dari saya enggak Bapak. Dari saya aja Pak. Oh ya, silakan Mas Ibang. Ya mungkin saran saya untuk Mbak Wulan itu harus membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Kan tadi Mbak Wulan kan mempunyai hobi kegiatan basket. Mungkin kegiatan basket itu bisa dibagi waktunya biar tidak keteteran dalam pembelajaran daring, kan ini kan model pembelajarannya daring. Mungkin ya membuat jadwal kegiatan sehari-hari gitu biar pembelajarannya Mbak Wulan itu tidak keteteran semuanya. Mungkin gitu Pak. Oke, bagus. Bagaimana Mbak Wulan? Atas sarannya dari Mas Bima, bagaimana Mbak Wulan?
sarannya Mas Bima cukup baik Pak. Mungkin akan saya coba terapkan untuk membuat jadwal sehari-hari saya. Oke, mungkin yang lainnya teman-teman, saudara-saudara bisa membantu Mbak Ulan. Kalau menurut saya ya Mbak Ulan, kan tadi disebutkan kan basket itu hobi ya. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau hobi itu dilakukan, tapi ya jangan sampai mengganggu waktunya. Jangan sampai kayak setiap hari main basket terus dari siang sampai malam. Mungkin dalam seminggu itu bisa dikurangi, seminggu 3 kali atau 2 kali, dan waktunya itu mungkin beberapa jam saja, seperti itu. Iya Mbak Celia, akan saya terapkan juga saran dari Mbak Celia. Oke, yang lain? Mungkin kalau dari saya, Mbak bisa membagi waktu antara bermain basket dengan berwaktu dan membantu ibu di warung dan kegiatan yang lainnya. Jadi itu harus didahulukan yang baik dan mana yang begitu. Gimana dulu? Terima kasih atas sarannya. Oke. Terakhir mungkin saran dan bantuan dari Mbak Nadia. Baik, di sini saya tidak mengasih saran, cuma saya ingin membuka pikiran Mbak Ulan saja. Kan di sini kewajiban Mbak Ulan kan sebagai pelajar tugasnya itu belajar, dan basket itu kan hobi, dan kalau di sekolah basket itu kan cuma ekstrakurikuler, jadi di luar mata pelajaran. Dan kewajiban Mbak Ulan yang kedua yaitu untuk membantu orang tua. Jadi kalau ada waktu, ya mungkin kalau ada waktu kosong yang lebih, itu bisa digunakan buat memenuhi hobi Mbak Ulan. Waktunya belajar atau untuk mengerjakan tugas itu ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena kan di sini Mbak Ulan itu sebagai pelajar, bukan sebagai atlet atau apa. Beda lagi kalau nanti Mbak Ulan itu sudah menjadi atlet dan sudah tidak memiliki kewajiban belajar lagi, itu bisa buku itu bisa main basket gitu. Udah. Oke. Berhubung waktu kita kan sangat terbatas ya. Kegiatan konseling kelompok ini kan hanya tadi dibilang 45 menit, dan permasalahan dari Mbak Ulan ini tadi kan mengenai manajemen waktu. Yang pertama tadi saran dari Mas Bima yaitu membuat jadwal, terus dari Mbak Celia dan seterusnya tadi juga saran-sarannya juga cukup bagus. Mungkin nih Mbak Ulan mencoba mungkin mulai hari ini atau mulai dari minggu depan itu menerapkan saran-saran dari anggota-anggota atau teman-teman sekalian begitu. Nah, berhubung waktunya kan udah terbatas, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling kelompok ini gitu? Ada yang ditanyakan mengenai konseling kelompok yang kita jalani hari ini? Oke, tidak mungkin. Oke, namun sebelum kita akhiri, Bapak ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini ya. Silahkan, yang pertama Bapak ingin mendengarkan pesan dan kesan dari Mas Bima, monggo. Ya, mungkin kesan dan pesannya dari konseling kelompok ini, kita bisa mengetahui apa sih
konseling kelompok ini dan bisa bertukar pendapat ke teman-teman lain untuk memecahkan sesuatu masalah yang dihadapi teman kita itu sendiri, dan bagaimana penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan dengan secara baik gitu, Pak. Oke, bagus sekali. Monggo yang lain, kesan dan pesannya. Kalau kesan dan pesan saya dari proses konseling ini, saya jadi tahu bahwa permasalahan kita itu tidak kita saja yang memendam, tapi kita juga perlu bercerita kepada orang lain agar orang lain juga memberikan kita saran. Kemudian kita nanti memilih saran yang terbaik, kemudian bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Yang lain, monggo. Kalau saya ya Pak, mungkin selain dengan konseling ini, selain kita dapat membantu teman kita yang bermasalah, saling bertukar pendapat, kita juga dapat memperoleh manfaat untuk diri sendiri sebagai pembelajaran. Apabila mungkin suatu saat kita menghadapi masalah yang sama itu, kita tahu bagaimana solusinya. Oke, sangat bagus sekali Mbak Celia. Monggo yang lain. Mungkin kalau dari saya, dengan adanya konseling kita bisa menyelesaikan dari teman-teman. Jadi kita bisa tahu pendapat mereka dan kita bisa mengetahui penyelesaian masalah yang rencana kedepannya dari solusi-solusi dari teman-teman yang Oke. Ya, mungkin yang terakhir penutup dari Mbak Nadia. Jadi dari kegiatan konseling kelompok yang diadakan di hari ini, saya bisa mengambil sisi positifnya bahwa sebenarnya dari permasalahan kita itu ada banyak cara untuk menyelesaikannya. Cuma kenapa kok kita nggak bisa menyelesaikannya sendiri? Karena tidak ada yang membuka pikiran kita. Jadi setelah diadakannya konseling kelompok ini kan kita bisa membuka pikiran kita bahwa kalau ada masalah begini itu bisa begini. Jadi kita bisa mendapatkan solusi dari banyak pihak yang nantinya mungkin kita bisa menerapkan di kehidupan kita, walaupun sebenarnya permasalahan kita itu yang bisa menyelesaikan itu cuma kita sendiri. Oke, baik. Bapak senang sekali mendengar kalian merasa lega setelah mengikuti konseling ini. Dan konseling kelompok selanjutnya kita ketemu minggu depan ya, untuk membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Bagaimana, setuju? Iya, baik Pak. Oke, Pak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena sudah diberikan kelancaran melaksanakan kegiatan ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih saudara-saudara karena telah meluangkan waktunya, dan Bapak senang kalian mau berpartisipasi. Akhir kata Bapak tutup dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.